Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi, insya Allah kita akan ketemu di agenda tekad. Pada kesempatan ini, insya Allah ini satu ini ya, tugas sebelum kita hadir di Pacet besok, kita menyampaikan satu materi yang kita rasa ini menjadi sesuatu hal yang mungkin, ada inspirasi di balik itu, yang menjadikan kita bertumbuh, bergerak dari materi, dari pelajaran di IIBF. Jadi langsung saja ini singkat, insya Allah kita akan bahas satu materi yang judulnya Six Biggest Mistake. Jadi kalau kita di How to Be Debt Free itu ada banyak materi gitu ya. Jadi ketika saya pertama kali kenal dengan IIBF, ternyata luar biasa. Ada banyak kesalahan yang, oh ternyata jadi pengusaha nggak sesederhana itu gitu ya. Jadi ketika jatuh kenal dengan IIBF sekitar tahun 2013, salah satu materi yang kami dapat di How to Be Debt Free di Jawa Timur waktu itu adalah Six Biggest Mistake. Jadi 6 kesalahan yang membuat pengusaha itu jatuh gitu ya. Jadi yang pertama kita singkat langsung ya. Jadi obsession with the product. Jadi terlalu terobsesi kepada produk gitu ya. Dan kita lupa bahwa ngomongin bisnis bukan sekedar ngomongin produk gitu. Jadi dia bingung mana ini antara ngomongin produk sama bisnis. Padahal yang harus kita sadari bahwa it's never what you do, bukan sekedar apa yang kita lakukan, tapi bagaimana, how we do the business. So jangan terlalu senang dan terobsesi dengan produk. Wah ini pokoknya nasi padang saya paling enak ini. Wah ini kita punya suatu produk yang luar biasa, idenya keren dan sebagainya. Tetapi sekali lagi find the pain of the market. Jadi temukan apa yang menjadi kebutuhan dari market itu sendiri. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, speed. Jadi salah satu pembunuh bisnis yang luar biasa adalah terlalu cepat, speed. Jadi kalau kita baru belajar nyetir gitu ya, kita baru belajar bisnis gitu ya, tiba-tiba langsung nyetir mobil langsung Ferrari dengan kecepatan tinggi. Nah ini sering kali ini membuat kita jatuh gitu ya. Karena semakin kompleks bisnis, semakin gede bisnis, ini sangat membutuhkan yang namanya business skill. Jadi kata kuncinya adalah follow the process. Jadi ikuti prosesnya, semuanya butuh waktu. Jadi bukan berarti kita nggak ingin cepat, tetapi cepat ini sesuatu hal yang sifatnya membutuhkan kompleksitas keilmuan kita dalam berbisnis. Jadi speed ini salah satu pembunuh dalam bisnis. So kita ngomong orang suka dengan kecepatan, tetapi semakin cepat semakin membutuhkan high skill dalam ilmu bisnis kita. Terus kemudian yang ketiga adalah technical success. Jadi bahasa sederhananya gini, kalau kita punya skill dalam masak gitu ya. Ini kalau bisnis saya, kalau nasi goreng ini bukan saya yang masak, wah ini nggak laris ini. Jadi terjebak dalam technical skill, tend to believe technical success. Terlalu percaya bahwa sukses bisnis itu ditentukan dengan technical skill. Padahal enggak gitu ya. Ketika ngomong bisnis yang dibutuhkan adalah business skill. Jadi ketika konteksnya ngomong gini deh, kita bisa masak itu. Apakah iya bisa nanti kita membuat restoran yang sukses? Belum tentu gitu ya. Jadi belum nanti ngomongin how to sell, how to fund, bagaimana mendanai, how to operate, kompleksitas bisnis seperti itu. Jadi nothing to do with the business success, bukan hanya sekedar ngomong technically success atau keahlian dalam satu bidang tertentu. Apakah akan menjadi sesuatu yang sukses dalam bisnis? Belum tentu. Jadi business success required business skill. Bisnis yang sukses membutuhkan skill bisnis. Kemudian yang keempat adalah irrational exuberance. Kalau kita bahasa Indonesia kan yang sederhana, kebahagiaan yang terlalu overexcited about the product atau the idea. Kita terlalu bahagia tentang wah ini produk saya yang terbaik, wah ini ide kita yang paling otentik dan seterusnya. Dia lupa, tend to ignore the risk, cenderung abai dengan resiko-resiko apa yang akan terjadi. So optimistik itu boleh, tetapi terlalu optimis is crazy kalau kata Pak Happy gitu ya. Jadi critical thinking, kita perlu benar-benar melihat, mengukur risk and reward dari kondisi bisnis yang akan kita kerjakan. Jadi tidak terlalu irasional. Jadi bukan sesuatu yang irasional ya. Kebahagiaan yang terlalu berlebih itu sesuatu yang membunuh. Yang kelima, lack of second idea. Jadi tiba-tiba buntu gitu ya ketika bisnis mengalami deadlock, tiba-tiba nggak punya second opinion, second option atau second idea tentang the bisnisnya. Terlalu banyak contoh kalau industri saat ini ya. Industri A dulunya gede banget, tiba-tiba dihantam dengan sangat cepat, tiba-tiba hilang gitu ya. Ketika kondisi kamera dulu Fuji dan seterusnya itu wah luar biasa hebat, tiba-tiba ada kamera digital yang semuanya meruntuhkan industri kamera zaman dulu. Terus kemudian kita lihat
taksi gitu ya, taksi offline dulu, tiba-tiba ada teknologi Gojek dan masuk, tiba-tiba menghantam. So, kata kunci di sini ketika lack of second idea, kata kunci yang paling utama adalah inovasi. Nggak bisa ndak. Jadi market berubah, customer berubah, dan yang paling bahaya ketika perubahan itu terjadi, kita lost passion, kita kehilangan passion kita dalam berbisnis. Yang terakhir, yang salah satu menjadi pembunuh bisnis yang saya alami dulu adalah run out of cash. Jadi kehabisan duit cash. So kita harus membedakan mana itu profit, mana itu cash. Dan kita harus sadar bahwa ujung dari bisnis kita adalah cash. Jadi bukan sekedar berhenti di profit. Yang memastikan bisnis kita sustain dan tetap berjalan adalah keberadaan cash itu sendiri. Jadi kalau kita nggak tahu cara bermainnya, bahwa kita bisnis yang ujungnya adalah mencari cash and free cash, nah jangan-jangan run out of cash menjadi salah satu pembunuh dalam bisnis kita. Jadi kesimpulan dari materi ini, amateur play with the emotion, so pro play with their intellectual. Jadi bisnis itu adalah tentang intellectual contest, bukan sekedar popularity contest. So jangan berhenti untuk belajar. Insya Allah kita akan ketemu di acara tekad besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau materinya saya sampaikan dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.